Dan sore hari ini bukan kebetulan buat kami mendengar, mengikuti panggilan Tuhan, berarti mengabaikan segala ego kami, taat kepada firman, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Biar engkau mendapati hati yang setia sore hari ini. Bukan hanya sekedar lagu yang keluar, suara yang merdu, tetapi dibutuhkan lebih di dalam hati kami. Engkau temukan hati yang setia, hati yang taat, hati yang mau menyembah, mengikut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tenangkan, teduhkan hati kami. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu untuk menghampiri anak-anak-Mu sore hari di tengah-tengah keletih lesuan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesesakan hidup kami. Sore hari ini kami boleh merasakan jamahan lawatan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menghampiri setiap kami, peluk kami sejenak. Biar kami boleh merasakan kasih Tuhan, kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang mau berkorban. Yang susah, sore hari ini Kau yang menghiburkan kami. Yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan sendiri yang memberikan kelegaan buat setiap kami. Baik kami yang melayani, baik kami yang datang sebagai jemaat, diberkati dengan berkat yang sama. Biar Engkau mendapati hati yang haus dan lapar untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami rindu firman-Mu sore hari ini Tuhan, menjadi solusi buat kami, menuntun langkah kami, memberikan jalan keluar, memberikan kehidupan buat setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan buat setiap kami. Kami tahu semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan ini semuanya datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di tempatnya. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkenan, biarlah Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami sore hari. Karena kami memuji menyembah Tuhan bukan hanya sekedar kebiasaan saja, tetapi benar-benar kami rindu menyembah Tuhan dari hati kami yang terdalam. Kami ingin mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Luar biasa ya, saya sangat diberkati dengan jemaat Betani di Blitar ini. Karena di luar sana hujan yang begitu deras, tetapi di tempat ini ditemukan ada orang-orang yang setia, orang-orang yang mau datang beribadah dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita berikan sorak-sorai kemuliaan Allah kita. Karena Dia itu terbaik. Tidak ada alasan buat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangankan cuma hujan, mungkin kalau banjir, ada yang mau masih datang beribadah? Amin. Luar biasa Tuhan melihat hati-hati yang setia, dan Tuhan sudah
menyiapkan berkat yang luar biasa untuk setiap kita sore hari ini. Amin. Yuk, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Semon. Ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita akan lebih memperhatikan di ayat yang ke-10. Kisah ini terjadi ketika bangsa Israel baru keluar dari perbudakan mereka dari tanah Mesir, belum jauh dari Mesir. Dan ketika itu oleh rencana dan kehendak Tuhan, Tuhan membuat hati Fir'aun ini berbalik kembali. Yang tadinya mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, hari itu dia berbalik. Dia ingin mengejar bangsa Israel ini. Dan kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Berarti kalau cuma menoleh sudah kelihatan, berarti jaraknya ini tidak jauh, Bapak. Bisa dibayangkan bangsa Israel ini bukan orang yang pandai berperang. Ya, mereka hanya dilatih, kehidupan mereka hanya sebagai budak, bukan orang-orang yang terlatih untuk berperang. Sedangkan Fir'aun itu bukan cuma satu orang, ya. Mereka berpasukan. Ada 600 kereta dengan perwiranya yang gagah perkasa. Mereka mengejar bangsa Israel ini. Betapa bisa dibayangkan ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita pun yang sedang mengalami ketakutan yang sama. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan. Di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kita dengar berita-berita, ya, raksasa, perusahaan raksasa di dunia ini saja satu persatu tutup. Kita dengar juga ada PHK di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Keadaan kondisi ekonomi yang demikian memprihatinkan membuat setiap kita ini ada dalam ketakutan, ya, ada dalam kekacauan. Keadaan yang berubah dengan drastis ini memicu setiap kita mengalami yang namanya ketakutan, ya. Tetapi sore hari ini kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja, memutarbalikkan keadaan yang begitu menakutkan, begitu mencemaskan. Mungkin pada waktu itu bangsa Israel sudah tidak bisa berpikir lagi karena mereka begitu takutnya. Fir'aun dengan tentaranya sudah begitu dekat. Apa yang di hadapan mereka adalah laut merah, laut yang besar, yang tidak ada jalan keluar. Mereka semua mengalami jalan buntu. Dan yang dialami oleh mereka, ya, begitu mereka mengalami keadaan yang buruk, mereka begitu cemas dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Coba kita lihat, siapakah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir? Kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-21 dan 22. Ayat yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan kata awalnya, kalimat awalnya di sini dikatakan
Tuhan berjalan di depan mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel ini bukan bangsa yang dibiarkan berjalan sendiri, tetapi ada satu pribadi yang menuntun mereka berjalan, yaitu Tuhan sendiri. Tetapi apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu? Dipimpin oleh Tuhan. Bukan cuma 1-2 jam. Ayat yang ke-22 kita perhatikan baik-baik. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dengan kata lain, Tuhan itu menuntun bangsa Israel itu 24 jam, tidak pernah beranjak dari bangsa Israel. Tuhan itu ada menyertai bangsa Israel, menuntun mereka berjalan, baik itu siang maupun itu malam. Tetapi kalau kita perhatikan kembali di ayat awal yang kita lihat, ketika mereka menoleh dan mereka bisa melihat dengan dekat musuh itu, bangsa Mesir, Fir'aun dengan tentaranya itu begitu dekat, mereka ketakutan, mereka cemas. Dari sini kita tarik ke satu kesimpulan dengan peristiwa ini, bahwa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, bukan berarti bebas dari masalah. Dipimpin, disertai oleh Tuhan, tidak berarti kita tidak mengalami problema hidup. Masalah, problem, kesesakan, pergumulan akan selalu ada, mewarnai kehidupan kita ini. Tetapi Tuhan kita itu tidak pernah menjanjikan hari itu akan selalu tenang. Hari akan ada hujan, akan ada terang, musim akan selalu berganti. Tetapi janjinya adalah penyertaan Tuhan, Immanuel. Di dalam musim apapun, di dalam kita mengalami pergumulan, di dalam kita menangis ketakutan, di dalam kita mengalami jalan buntu, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan kita mengalami bergumul sendirian. Amin. Hari ini kalau kita mengalami pergumulan, persoalan hidup, percayalah, engkau tidak dibiarkan oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Masalah, pergumulan, air mata boleh ada di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Kita akan lihat bagaimana cara Tuhan yang begitu ajaib menolong bangsa Israel ini. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, Tuhan inginkan bagaimana kita merespon yang benar tentang masalah ini. Orang yang dipimpin Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Dan yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana respon hati kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika segala sesuatu yang kita doakan seakan-akan Tuhan tidak jawab, seakan-akan Tuhan tidak dengar. Kita mau belajar bersama-sama sore hari ini. Kita merespon masalah persoalan ini dengan respon hati yang benar. Ya, kita lihat, kita kembali di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lihatlah, respon dari orang Israel ini adalah respon yang salah. Mereka berkata lebih enak jadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun dalam tuntunan Tuhan. Respon yang salah dengan persoalan akan memperburuk keadaan. Berapa banyak ketika kita mengalami masalah pergumulan, air mata di dalam hidup ini, seringkali kita pun merespon yang salah. Oh, katanya
Katanya jadi anak Tuhan gak ada masalah. Katanya jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, Tuhan akan menolong. Ternyata sampai hari ini aku berdoa, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan segala-galanya untuk Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak jawab doa-doa? Berapa banyak orang Kristen yang melakukan respon yang salah? Mereka bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang terdekat, menyalahkan situasi. Oh, kok ada pandemi? Coba kalau ada Tuhan, pasti pandemi ini nggak ada. Ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan. Mari sore hari ini kita belajar bagaimana ketika persoalan ini, respon hatimu bagaimana. Itu yang terpenting sebagai langkah awal untuk kita tetap bisa eksis. Boleh kita mendapatkan jalan keluar, boleh kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bangsa Israel merespon dengan bersungut-sungut, dengan marah, menyalahkan Musa dan lain sebagainya. Oh, hari ini banyak keluarga-keluarga yang hancur karena responnya salah. Ketika ada masalah, bukannya saling bergandengan tangan, duduk bersama, berdoa bersama-sama suami istri. Tetapi berapa banyak keluarga hancur ketika ekonomi sedang amburadul, bisnis hancur, tetapi satu dengan yang lain saling menyalahkan. Si istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri. Tidak akan ada jalan keluar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mau belajar merespon tentang segala masalah yang ada, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, dengan respon hati yang benar. Ya, kita lihat ayatnya yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, perhatikan baik-baik responnya Musa itu. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Respon itu paling penting. Bagaimana kita merespon satu masalah, satu pergumulan? Dengan yang pertama, jangan takut. Kenapa Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut? Karena dari ayat 13 yang tadi kita baca, Tuhan menuntun bangsa itu. Buat apa kita takut? Tuhan ada, Tuhan menyertai di dalam perjalanan bangsa Israel. Oleh sebab itu jangan takut. Sore hari ini firman Tuhan yang sama berkata kepada setiap kita, jemaat Betani Estonia Blitar, jangan takut menghadapi pergumulanmu, sebab Tuhan menyertai engkau. Amin. Ayo jangan takut. Kalau takut itu tawar hati. Tawar hati itu berarti kecil kekuatan kita, tidak ada lagi kekuatan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita takut, kita tidak akan bisa maju menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tawar hati, kalau kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keberanian untuk menghadapi ini semuanya, maka kekuatan kita akan menjadi kecil dan kita akan mudah lemah, mudah kalah, dan kita mengalami keputusasaan. Jadi sore hari ini menghadapi masalah apapun, jalani dengan tidak takut. Apa alasannya kita tidak takut? Alasannya karena Tuhan itu ada. Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Apakah ekonomimu yang sedang hancur-hancuran? Apakah keluargamu yang sedang berantakan? Apakah masa depanmu yang sedang tidak menentu? Jangan takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita berjalan sendirian. Kelihatannya
kau dibiarkan, kelihatannya doamu tidak dijawab oleh Tuhan, itu tipu muslihat iblis. Tetapi yang firman Tuhan katakan, dia adalah Immanuel. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia melihat setiap tetesan air matamu. Dia mengerti dan tahu pergumulan hidupmu. Mungkin orang lain gak peduli, mungkin orang lain gak mau dekat-dekat karena kita memiliki masalah. Tetapi dengar baik-baik, sore hari ini ada Tuhan yang mau peduli, yang mau mendengar, yang mau mengerti. Bahkan setiap tetes air mata kita tidak pernah jatuh dengan sia-sia. Setiap tetes air mata kita ditampung di dalam kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut menghadapi persoalan hidup. Jangan pernah takut dengan kesehatanmu. Jangan pernah takut menghadapi apapun, karena engkau tidak pernah dibiarkan sendirian. Amin. Yang kedua, responnya apa? Harus kita percaya. Tadi dikatakan jangan takut, berdirilah tegak dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Apakah ketika Musa ini berkata demikian, apakah bangsa Israel sudah diselamatkan? Belum. Masih ada musuh ketika mereka menoleh, masih ada Fir'aun dengan bala tentaranya yang begitu kuat. Tetapi firman Tuhan berkata, percaya saja. Masalahmu ada batasnya. Kesehatanmu, penyakitmu ada batasnya. Semua di dalam hidup ini ada batasnya. Tidak akan dibiarkan kita mengalami pergumulan terus-menerus. Akan ada waktunya Tuhan untuk menolong kita, yang mengubah air mata kita menjadi sukacita yang berlimpah-limpah. Setuju katakan amin. Oleh sebab itu sore hari ini kita mau percaya bahwa masalahmu semua ada batasnya. Penderitaanmu semuanya ada batasnya. Tidak mungkin kita dibiarkan menderita terus. Ada satu kisah inspiratif yang saya seringkali mungkin kita juga pernah mendengar. Ada seorang raja yang ingin memanggil semua ahli-ahli kata-kata yang baik tentang kehidupan ini, ya, memiliki hikmat. Tuliskan dalam satu kalimat untuk kehidupan ini, ya. Kemudian raja ini memanggil semua orang di kerajaannya, ahli-ahli filsuf, kemudian ahli-ahli yang memiliki hikmat bagaimana untuk membuat satu kalimat di dalam kehidupannya supaya ketika dia gembira atau bahagia, ketika dia melihat kalimat ini, dia ada satu hikmat. Dan ketika dia menderita, dia pun tidak berlarut-larut dalam penderitaannya. Kemudian ada seorang pandai besi yang membuat sebuah cincin, dan di belakang cincin ini dituliskan satu kalimat, "This too shall pass," dan ini pun akan berlalu. Kemudian raja ini bertanya, apa maksud kalimat ini? Dia tidak mengerti. Ternyata para ahli ini berkata, semua di dunia ini ada batasnya. Kalau hari ini kita ada sukacita, sukacita pun ini akan berlalu. Dan kalau hari ini engkau sedang ada dalam penderitaan, penderitaanmu juga akan berlalu. Semua yang di muka bumi ini selalu akan ada batasnya. Demikian juga umur kita di muka bumi ini akan ada batasnya, akan ada akhirnya. Diminta untuk setiap kita untuk memiliki hikmat, pakai waktu yang diberikan Tuhan kepada setiap kita untuk benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, mungkin kau hanya bisa berdoa. Pakai hidupmu untuk mendoakan orang-orang di sekitar, pemimpin-pemimpin, berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak bisa berdiri di depan sini, tetapi kita bisa memberikan sambutan yang hangat kepada jemaat yang datang. Saya mau katakan ini pun adalah bentuk pelayanan yang kita berikan. Semua kita kerjakan dengan segenap hati,
Ini pun menyenangkan hati Tuhan. Perkataan kita, biarlah perkataanmu menjadi berkat. Kenapa? Hidup kita dibatasi, ada limit, ada batas waktunya. Kalau hari-hari ini kita seringkali mendengar tiba-tiba si A, si B sudah tidak ada lagi. Sore hari ini, kalau engkau dan saya masih diberikan kesempatan, jangan sia-siakan. Hidup dengan bersungut-sungut, hidup dengan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Hidup ini singkat, Bapak Ibu. Penderitaanmu juga ada batasnya, air matamu juga ada batasnya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan di dalam hidup ini, pakai. Inilah yang akan mewarnai kehidupan kita. Inilah yang akan ditulis di dalam buku kehidupan kita. Ketika kita ada dalam pergumulan, engkau tidak menyerah. Ketika ada dalam kesukaran, engkau tidak lari, tetapi engkau tetap bertekun, karena kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dan Dia memakai hidupmu untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib melalui penderitaan. Amin. Tujuan penderitaan kita bukan yang lain, untuk memuliakan nama Tuhan. Orang lain melihatmu, kok bisa ya si Ani kuat menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat. Bukan kuat kita, bukan kepandaian kita, tetapi semuanya karena Tuhan. Dia yang memampukan kita, Roh-Nya yang memberikan kekuatan buat kita. Seringkali di dalam hidup ini, saya pun mengalami pergumulan. Saya tidak lari kemana-mana. Saya cuma datang kepada Tuhan. Saya panggil namanya Tuhan. Ini pergumulanku. Kadang-kadang mulut ini tidak sanggup untuk berdoa. Cuma air mata yang menetes di hadapan Tuhan. Dan saya boleh merasakan ada pelukan Tuhan. Seakan-akan Dia mengerti apa yang saya alami, meskipun saya tidak mampu untuk berucap melalui doa. Dan saya boleh melihat di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan, saya melihat ada tangan Tuhan, ada karya Tuhan, ada perbuatan Tuhan. Meskipun itu sederhana, saya melihat ini loh Tuhan. Ini loh Tuhan sedang menyapa. Ini loh Tuhan menyatakan aku ada di dalam hidupmu. Kadang-kala karena kesesakan yang berat, air mata yang begitu berat kita menghadapi hidup ini, kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Dia dekat, bahkan Dia ada di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari Tuhan itu ada, dan Dia melihat, Dia mengetahui, dan Dia ikut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Oleh sebab itu, respon yang kedua, percayai bahwa Dia ada dan Dia akan bertindak untuk menolong setiap kita. Seperti seorang bapak kepada anak-anak. Bapak di dunia ini saja kalau melihat anaknya menderita tidak akan tega. Seorang ibu di dunia ini kalau melihat anaknya lapar, lebih baik ibu ini berkata, lebih baik aku aja yang lapar. Kamu jangan lapar ya nak. Lihat ibu-ibu kalau pergi arisan, kalau ada makanan tidak langsung dimakan. Ingat di rumah ada anaknya, masukkan ke dalam tas. Itulah gunanya tas Doraemon. Ya, kalau hari-hari ini isinya hand sanitizer, masker, juga untuk bawa bungkus makanan. Tujuannya bukan cuma dia sendiri, untuk anaknya di rumah. Demikian juga hati Bapak. Bapak di dunia yang jahat tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Amin. Cepat sekali waktunya berjalan ya. Yang terakhir, yuk lanjut lagi. Respon yang kedua tadi apa? Percaya. Dan yang ketiga, kalau kita sudah tidak takut, kita percaya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka yang terakhir, Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Kita lihat ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi jangan takut menghadapi pergumulan persoalan. Yang kedua kita harus percaya dan jangan lupa kita percaya bahwa Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-15 ini berkata apa? Katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka berangkat. Mereka berangkat berarti ada satu tindakan, ada satu bagian di dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Kalau Anda dan saya dipercaya Tuhan memiliki pekerjaan, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Ya, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kemudian ayat yang ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Seringkali ketika ketakutan itu noleh ke belakang, ada tentara Fir'aun yang begitu gagah luar biasa. Di depan adalah Laut Merah yang begitu besar, yang begitu luas. Kemudian apa yang dalam pikiran kita? Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kirim kapal yang besar, bangun jembatan supaya kita bisa lewat, bisa lolos dari masalah ini. Bukankah demikian Bapak Ibu? Ya, seringkali kita berdoa, Tuhan tolong kasih uang yang banyak supaya masalahku ini selesai. Kita berpikir demikian, tetapi Tuhan punya cara yang jauh lebih baik daripada pemikiran kita. Ya, lihat ayat ke-17 dan 18. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Perhatikan ayat ke-19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Ya, ada perlindungan malaikat. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lihat cara Tuhan. Kelihatannya jalan buntu, kelihatannya tidak ada jalan keluar, tetapi dia di balik orang Israel berseru berdoa kepada Tuhan. Malaikat Tuhan yang tadinya ada di depan memimpin mereka, sekarang pindah ke belakang. Ada batasan antara tentara Fir'aun dengan bangsa Israel, sehingga mereka tidak bisa saling mendekati satu dengan yang lain. Amin. Tetap percaya, masalahmu ada dalam kendalinya Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkan engkau berjalan sendiri. Ketika kita berdoa, tangannya bekerja, menolong kita, memberikan jalan keluar yang terbaik. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Amin. Tetap semangat, tetap percaya, jangan takut menghadapi masalah hidup ini, karena kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Mungkin malam hari ini ada Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, persoalan yang kau rasa tak kuat. Kau tidak mampu menghadapi persoalanmu sendirian. Kau boleh angkat tanganmu di tempatmu, boleh berada. Saya ingin mendoakan. Dari tempat ini aku berdoa untuk orang-orang yang tangan-tangannya terangkat. Oh Ramatasyangkaya Ramatasyara Ramatakara. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizatmu ada sampai hari ini Bapa. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat sore hari. Keadaan kondisi kami seperti bangsa Israel yang dikejar oleh tentara Fir'aun. Satu keadaan yang begitu menakutkan bagi setiap kami. Seringkali kami lemah, kami khawatir, kami takut, kami cemas dengan berbagai macam persoalan. Tetapi sore hari ini kami mau belajar. Kami tidak takut menghadapi persoalan pergumulan ini. Biar hati kami tetap percaya. Mata kami boleh memandang kepada pertolongan Tuhan.
Jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Yang berbeban berat, kami percaya akan janji firman-Mu Tuhan, bahwa hari ini juga musuh yang mengejar, musuh yang membuat kami takut, sore hari ini tidak akan kami lihat lagi, karena Engkau sudah menolong, melepaskan kami dan memberikan jalan keluar buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Orang Nabasyanda Rabatakara, meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Oh, seperti bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan, sore hari ini pun kami rindu ditolong oleh Tuhan. Oh, Rabatakara, tetap berseru kepada nama Yesus, sebab nama Yesus adalah jaminan yang pasti, juru selamat, Dia penolong di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, jangan kau menyerah. Tuhan belum selesai. Dia akan memakai persoalan, memakai engkau untuk memuliakan nama-Mu. Jangan takut, percaya. Kalau Tuhan sanggup membelah laut merah, maka sore hari ini juga Dia sanggup untuk menolong engkau dan saya, membuat jalan keluar yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Berkat yang tiba-tiba, kejutan-kejutan dari Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih biar firman-Mu tidak berlalu di dalam hidup kami. Kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati pemandangan saat